حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Adanya pembahasan mengenai suudzon kepada Allah atau berprasangka buruk kepada Allah itu bermula dari salah pahamnya memahami mengenai Al-Asma'ul Husna. Sebenarnya pelajaran mengenai Al-Asma'ul Husna itu sudah kita terima mulai dari kita kecil. Tapi di beberapa penjelasan dalam kitab Tauhid itu diulang-ulangi mengenai Al-Asma'ul Husna itu. Jadi Al-Qur'annya meneraskan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, yang bagus. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Al-Asma'ul Husna. Dan tinggalkan orang yang menyalahartikan terhadap Al-Asma'ul Husna itu, nanti mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka perbuat itu. Jadi sebelum membahas mengenai yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, orang yang punya prasangka jelek kepada Allah itu, pembahasannya dimulai dari membahas mengenai Al-Asma'ul Husna. Dalam bahasa kita, Al-Asma'ul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Ada 3 penjelasan mengenai Asma'ul Husna itu. Pertama, Asma'ul Husna itu a'lam wa awsaf wa a'mal. Nama, sifat, dan perbuatan itu sama. Bikhilafi asma'ina, beda dengan nama kita, nama manusia. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa, ada kalanya namanya bagus. Tapi sifatnya tidak sejalan dengan namanya itu tadi. Apalagi perbuatannya. Tetapi kalau Allah antara nama, sifat, dan perbuatan sama. Ini nanti yang dibahas. Oh, kalau semua nama-nama Allah itu baik, berarti semua sifat Allah baik. Ya, perbuatan Allah baik. Ini nanti yang dibahas ya. 2, Asma'ul Husna itu ikhtalafa lafduhu wa tafaqa ma'nahu. Lafalnya berbeda-beda. Ada Al-Aziz, ada Al-Jabbar, ya, ada Al-Hayyu, macam-macam. Tetapi itu maknanya yaitu Allah itu. Karena sifat dan nama itu menempel pada zatnya Allah. Kalau manusia tidak. 2 ya. 3. Asma'ul Husna itu laisat maksurah bi'adadin muayyanin. Ini berapa kali sudah disebutkan di sini itu ya.
Nama Allah itu tidak terbatas pada bilangan tertentu. Coba saya tanya panjenengan. Di masyarakat, pendapatnya umat masyarakat itu tentang Asmaul Husna itu berapa jumlahnya? 99. 99. Ada hadisnya, tapi hadis itu nggak diteruskan, Pak. Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Ini saja yang diambil. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Terusnya itu ada. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memelihara Asmaul Husna, orang itu masuk surga. Yang 99 itu tadi, saya ulangi pakai bahasa Indonesia. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang memelihara 99 nama itu masuk surga. Pertanyaan saya, lafal seperti itu apa maksudnya Allah itu cuma punya 99? Enggak. Dalam kitab Tauhid itu diumpamakan seorang bapak bilang sama anak muda begini, Mas, saya punya 5 ekor kambing yang saya siapkan untuk kurban tahun ini. Orang itu punya berapa? Jadi 5. Ya. Yang 5 tadi? Siapkan untuk Yang korban. disiapkan. Yang mau dijual? Nggak tahu. Karena ada dalil yang lain yang menyebutkan Rasulullah itu berdoa memohon kepada Allah. Dengan menggunakan lafal as'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au anlamtahu akhadan min khalqika au ista'tharta fi ilmil ghaibi indaka. Ya Rabb, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan menyebut namamu yang kau berikan tentang zatmu. Jadi Allah memberi nama tentang zatnya sendiri. Atau namamu yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu. Atau namamu yang kau tulis dalam kitabmu. Atau namamu yang kau simpan dalam ilmumu yang gaib. Berarti ada berapa? Kata kitab Tauhid, laisat maksurah bi'adatin muayyanin. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Saya tidak mengulangi ini karena ini sudah 2 kali apa berapa kali dibahas dalam kajian Aqidatul Tauhid itu. Tapi saya balik yang pertama tadi, Pak. Walillahil asma'ul husna, Allah itu memiliki al-asma'ul husna. Di awal tadi, a'lam wa awsof a'amal sama. Kalau nama-nama Allah itu semuanya baik, sifat Allah baik, perbuatan Allah baik. Nah sekarang saya tanya, ini yang dibahas. Kalau semua perbuatan Allah itu baik, ada enggak perbuatan Allah yang ditimpakan kepada manusia, tapi dirasakan oleh manusia tidak enak? Jawabannya? Ada. Ada. Tapi boleh enggak manusia itu berprasangka jelek kepada Allah? Boleh. Mestinya menurut iman kita boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi kenyataannya ada apa tidak? Ada. Nah, di situ. Nah, sekarang tak balik ya, dibalik. Kalau nama Allah itu semuanya baik, sifatnya juga begitu, perbuatan Allah juga begitu, lalu orang suudon, apa maunya Allah? Berarti orang ini menyatakan seolah-olah keputusannya Allah yang ditimpakan kepada dirinya mengenai apa saja yang dirasakan tidak enak. Itu seolah-olah ini salah Allah itu. Nah kalau salah berarti ada perbuatan Allah yang keliru. Kalau perbuatan Allah ada yang keliru berarti sifat Allah ada yang tidak baik. Nah kalau sifat Allah ada yang tidak baik berarti tidak semua itu nama-nama Allah apa? Baik. Ini panjenengan dan saya
didhawuhi oleh Allah seperti begitu, itu udah macam-macam. Makanya orang Islam itu disuruh beriman, salah satunya rukun iman yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ini menurut manusia, persepsinya manusia. Kalau keputusannya Allah selalu baik dan benar. Tapi dirasakan manusia ada yang tidak enak. Maka yang tidak enak itu dirasakan takdir Allah yang tidak baik bagi manusia. Ya, dan dirasakan ada yang baik. Nah, para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan cocokkan pikiran mengenai Asmaul Husna dan nama, sifat, dan perbuatan itu dengan surat yang ke-33 ayat yang ke-17. Jadi bapak-bapak kalau bawa Quran di dalamnya, bawa HP di dalamnya ada Qurannya, bisa direspon ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Katakanlah, Nggih. siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika dia mengendaki bencana atas dirimu Nggih. atau mengendaki rahmat untuk dirimu? Nah, ada disebutkan bencana atau rahmat. In arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Yang dirasakan manusia enak mungkin dalam bahasa kita ya rahmat Allah, nikmat Allah. Anugerah, Yang dirasakan tidak enak ya bencana itu tadi. musibah. Tapi apa salah? Enggak ada yang salah. Di situ memahaminya, maka orang tidak boleh suudon, berprasangka jelek kepada Allah. Memang berat Pak, dan ini harus dilatih, panjenengan, saya, kita semuanya. Bab ini nanti bisa disambungkan lagi dengan bab yang ke-60 mengenai takdir Allah. Bisa disambungkan ke situ. Katakanlah siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Allah menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat Untuk dirimu. ya. Jadi enggak ada rahmat Allah yang enggak ada yang menghalang-halangi, kehendak Allah bencana yang ditimpakan manusia enggak ada yang menghalang-halangi. Mudah-mudahan tidak menimpa kita semuanya dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang dimatikan secara pribadi, naudzubillah min dzalik. Ada orang dimatikan Allah bersama keluarganya. Ada orang dimatikan oleh Allah dengan teman-temannya bareng dan sebagainya. Itu kalau jangan teropong pakai iman kita kepada Allah kayak begini-begini. Cara menerimanya itu enak. Tapi memang harus dilatih, dimotivasi, dilatih, ditunjukkan, dibaca, dan seterusnya, dan seterusnya. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Monggo. Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain dari Allah. Iya. Kemudian pembahasan mengenai al-asmaul husna tadi, ya. Yang tadi saya sebutkan nama, sifat, dan perbuatan itu sama. Sehingga orang tidak boleh suudzon tadi Pak ya. Walaupun dirasakan tidak enak. Penulis kitab Tauhid ini menjelaskan berkaitan dengan musibah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bermula dari situ juga. Tahun ketiga Hijriah. Pada waktu perang apa itu? Perang Uhud. Perang Uhud. Menang apa kalah? Kalah. Awalnya menang, akhirnya kalah. Yang meninggal berapa? Lebih dari 70 orang. Di antara sahabatnya Rasulullah yang menjadi syuhada. Jangan kalau tidak ke Madinah, haji atau umrah, yang sudah mudah-mudahan diterima ibadahnya oleh Allah SWT.
Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah. Di lereng Gunung Uhud itu ada pagar, di situ disebutkan ada ini makamnya syuhada Uhud. Dengan peristiwa itulah maka orang-orang yang munafik itu bersuudzon tadi. Dan itu memang wataknya orang munafik. Orang Islam tidak boleh. Ya. Jadi Nabi sudah menunjuk di antara para sahabatnya untuk naik di gunung. Jumlahnya 50 orang. Instruksinya satu, Pak. Jangan turun. Coba jenengan bisa mengangan-angan. Siapa yang merintah ini? Nabi. Jadi Muhammad Rasulullah jangan turun. Di awal peperangan itu sebenarnya umat Islam menang. Tapi kemudian semoga saya tidak salah membaca di tarikh ya. 40 di antara 50 itu turun. Padahal posisinya umat Islam itu sudah dianggap strategis, membelakangi matahari. Sedangkan orang kafir menghadap matahari. Perang zaman dulu 1400 tahun yang lalu dengan sekarang ya sudah sangat berbeda, face to face kan saat itu. 10 orang itulah kemudian diporak-porandakan oleh orang-orang kafir. Yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid ketika masih apa? Kafir. Habis umat Islam. 70. Peristiwa yang terjadi di perang Uhud itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 152. Nah, dengan kalau membaca ayat itu ingat peristiwa. Nanti ada komentar ya berkaitan dengan itu, ada penjelasan. Surat Al-Imran ayat 152. Ya. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya. Ya. Ya. Oke, monggo. Ada yang bisa dibaca terjemahnya? Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu. Oke. Ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idni. Jadi di awal peperangan menang. Perang itu kalau tidak membunuh diapakan, Pak? Terbunuh. Dibunuh. Membunuh orang kafir boleh nggak kalau itu sudah diizinkan sama Allah? Boleh. Sangat boleh. Dengan kalau ini sebelum dilanjut ya, Mbak mengenai perang Badar. Perang Badar itu mati saya menang. Tapi di Al-Quran diterangkan fenomena yang terjadi itu Allah menurunkan bala tentara berupa apa? Malaikat. Ada yang menyebut 1000. Bi alfim minal malaikati murdifin. Ada yang menyebut 3000, ada yang 5000. Yang menarik untuk bisa diimani dengan tepat dan benar. Itu orang kafir itu dipotong lehernya sama para malaikat dan dipotong ujung jarinya. Kalau saya membahas itu jamaah, biasanya saya tanya begini, sadis enggak? Sadis. Sadis. Saya tanya. Kalau sampean jawab sadis, saya tanya. Kalau tidak usah tak tanya. Sadis kan? Jawabannya GJ, gak jelas. Benar-benar kita Oke, sadis. saya mengikuti aja, sadis. Saya tanya ya. Kalau Allah yang memerintahkan itu ada yang sadis enggak? Oh, Tidak. Enggak. Allah yang merintah. Ini Pak. Itu dalam konteks dunia. Allah menyuruh malaikatnya. Habisi. Ya sudah. Ya ada yang sadis Pak. Sadis itu adalah kalau itu dilakukan antara manusia terhadap manusia yang lain tanpa ada salah, tanpa ada dosa. Kecil sadisnya itu. Ini Allah. Kenapa kok begitu? Saya menyatakan tidak sadis. Jangan bisa bayangkan makhluknya Allah dari tidak ada diadakan oleh Allah, kecil dibesarkan oleh Allah, ditaruh di dunia, diberi semua fasilitas dunia,
terus kemudian disuruh iman sama nabinya tidak mau, malah nabinya mau dibunuh. Ya udah terserah. Itu nanti kalau jenengan dan saya bilang sadis, berarti ada orang dimasukkan neraka itu sadis Pak ya, mentolok. Enggak, terserah Allah itu. Terserah. Oh, itu makhluknya Allah sendiri. Nah, tak potong dulu. Maka di kitab lain yang belum kita pelajari di masjid ini, ada penjelasan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya, tidak meninggalkan begitu saja itu keberadaan manusia itu diurusi sama Allah. Gimana caranya? Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus untuk kita semuanya adalah seorang rasul. Itu buktinya manusia itu diperhatikan. Supaya hidupnya tidak semau gue. Ya, lalu Allah mengutus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, waman asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu masuk apa? Nah, ya sudah terserah. Mau miliknya Allah sendiri. Mau diapa-apakan terserah. Jadi orang Islam itu melihat begitu-begitu itu nikmat sekali, Pak. Nah, di situ. Kembali dari laqad sadaqakum wa wa'dahu ittakhussunahum bi'izni. Lanjut, Pak. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri Sampai sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Ada 3 poin, Pak. Pertama, lemah iman hatta idza fashiltum. Yang kedua, wa tanaza'tum fil amri. Berselisih. Mudun apa enggak, turun apa enggak. Instruksinya Nabi tadi apa? Gak boleh turun. Jangan turun. Tapi 40 di antara mereka itu turun. Wasaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Lalu mendurhakai perintah Rasulullah setelah Allah memperlihatkan apa yang kamu sukai. Apa Pak yang disukai manusia, Pak? Harta benda. Harta. Minkum mayyuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kamu ada yang menghendaki dunia. Dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Saya tanya dengan ini event perjuangan enggak? Perjuangan apa tidak? Iya. Tapi di tengah-tengah perjuangan ada enggak orang yang boncengi hanya kepentingan dunia saja? Ada. Ya. Itu terjadi zaman dulu saja diabadikan di Quran, apa bisa ditarik sampai 2029 nanti? Sampai sekarang. Kenapa kok 2029? Ya kok sawangannya bicara 2026 saja ya. Kan boleh dilanjutkan 2029. Coba Pak ya. Wong berjuang kok bonceng niatnya untuk mencari apa? Dunia itu gimana itu? Mau menang gimana? Pikiran ini jangan ditarik kemana-mana. Ini murni ayat Pak ya. Tapi bisa, jenengan didhawuhi, ada kemungkinan begini dan begini. Iya, itu loh. Ya. Tapi karena ini sahabat, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, monggo. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Ya. Terus? Tetapi dia benar-benar telah memaafkan kamu. Karena ini sahabat langsung diberikan kemaafan tadi. Ya. Lanjut yang terakhir. Dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang. Sekarang dari peristiwa itu, dari ayat itu, lalu di dalam tarikh diterangkan 70 di antara sahabatnya Rasulullah menjadi syuhada. Termasuk yang sering disebut Sayyidus Syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi sendiri. Wes, kita lanjut sekarang.
Itu kalau peristiwa terjadi seperti itu Pak ya. Yang sebelumnya itu ada indikasi sebagian di antara mereka itu munafik. Ya, ini kemudian muncul suudon. Nah ini loh munculnya suudon tadi berprasangka jelek kepada Allah tadi. Karena sifat-sifat munafik tadi. Jadi saya ulangi, peristiwa perang Uhud itu memang sudah mulai dari awal sebagian sahabatnya Rasulullah, naudzubillah min dzalik, terindikasi nifak itu ngembosi balik. Nah itu tadi. Nah ketika kalah kemudian oleh penulis kitab Tauhid ini ayat berikutnya, situasi pasca perang ini terbelah menjadi dua. Yang satu ditidurkan oleh Allah, diberi ngantuk supaya tidur, tenang. Yang satu masih berpikir. Suudon yang muncul. Nah, itu loh. Itu dilanjut tadi surat Alu Imran tadi ada di ayat 154. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa yakhsha ta'ifatan minkum. Ini satu golongan. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Itu tadi Pak, kalah dalam perangan. Yang terjadi, monggo. dia menurunkan rasa aman kepadamu. Berupa apa? Berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Saya tanya, ngantuk itu obatnya apa? Kalau menurut masyarakat, ngantuk itu obatnya apa? Ya tidur. Selesai. Itu jangan bisa bayangkan. Allah yang berada di atas sana ngurusi orang ngantuk. Dingantukkan sama Allah. Nggak pakai minum obat apa? Tidur. Nah jangan bisa bayangkan situasi orang tidur itu peristiwa apa saja yang sudah terjadi kan sudah hilang semuanya Pak. Lelap, kualitas tidurnya baik. Ya. Jangan saja sampai sekarang bisa memahami, begitu capek, begitu ada masalah, tak tinggal turun. Kalau bisa tidur loh ya, kalau ada masalah. Ya, biasanya ada masalah nggak bisa tidur. Ya, ini oleh Allah sebagian digitukan. Wa ta'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Apa bahasa Indonesianya? Sedang segolongan dari mereka telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Iya, itu di dalam tafsirannya dicemaskan dengan kata-kata apa? Oh, kalau begitu Allah itu tidak menolong nabinya. Nah, muncul pikiran dari situ. Oh, kalau begitu apa namanya? Muhammad itu bukan nabi. Oh, kalau begitu janjinya Allah akan memenangkan umatnya itu ternyata tidak terbukti. Kenyataannya kalah. Inilah kemudian timbul apa? Suudon. Rasa suudon kepada Allah. Tak potong dulu sebelum jauh ya. Kalau kondisi sekarang 2026 saya panjenengan umat Islam pada umumnya sudah sholat, sudah puasa, sudah taklim, sudah ngaji, semuanya kebaikan-kebaikan sudah dilakukan. Ada kemungkinan masih diuji oleh Allah Pak dengan sesuatu yang tidak enak? Ada. Tapi ketika orang sudah berinvestasi amal soleh sebanyak-banyaknya, dengan dan saya itu ya, kapan hari zuhur sudah saya sebutkan di sini. Boleh nggak orang yang punya tabungan amal soleh itu ditunjuk-tunjukkan kepada Allah? Jawabannya, boleh. Tapi motivasinya apa? Pakai bahasa populer, barter. Apa barter itu Pak? Tukar. Ya Allah, aku sudah melakukan begini, kebaikan itu. Nanti jenengan detailnya itu bisa dibaca di kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 12. Semoga saya tidak salah menyebut ya. Ceritanya ada 3 orang pemuda yang masuk di mana?
Di gua. Kapan sudah saya sebutkan. Jadi panjenengan sudah ngantongi investasi amal soleh sebanyak-banyaknya, terus ini dirundung ada masalah, kemudian dibarterkan sama Allah. Itu boleh, namanya wasilah. Bil a'malis sholihah. Ya. Nah, sekarang kalau yang suudon kepada Allah, berprasangka jelek. Orang itu sudah punya tabungan amal soleh banyak Pak, variasinya macam-macam. Pakai cara Jawa saja supaya gampang dicerna. Lah iya, aku kalau wis sholat terus kok ya cek ngene ya. Saya tanya, model begitu kira-kira di masyarakat ada enggak Pak? Banyak. Banyak. Tapi orangnya kan enggak ikut ngaji loh. Enggak ikut hadir. Di luar sana. Ini serius Pak. Serius. Ya. Gabung ya. Serius. Itu enggak boleh. Ya sudah, terserah Allah mau apa. Makanya kita berdoa minta. Orang munafik tadi yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Mereka berprasangka jelek kepada Allah. Benar tak Muhammad itu nabi? Benar tak Islam itu akan dimenangkan? Ya? Nah, di situ. Yaquluna hal lana minal amri min syai'? Monggo. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Iya, seolah-olah dia punya kemutlakan, padahal tidak. Nanti di bab berikutnya Pak, itu jenengan didhawuhi Nabi pakai hadis yang sahih. Ada 3 kata Nabi yang harus disinergikan itu ya, umat Islam itu. 1, pakai bahasa hadis, ikhris ala ma yanfa'uka. Yang bermanfaat kamu lakukan. Ya terserah apa saja menurut pendapat kita bermanfaat. Sehat bermanfaat, ilmu bermanfaat, ya, harta bermanfaat, jabatan bermanfaat. Kamu cari, kamu lakukan. Ya. Yang kedua wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Yang ketiga wala ta'jizan. Jangan merasa tidak mampu. Pesimis. Hasil itu tidak di kita. Fa in asabaka syai'un fala taqul law inni kadza wa kadza. Kalau ada kegagalan, tapi Anda itu sudah mensinergikan 3 poin tadi, janganlah mengatakan sesungguhnya, andai kata saya berbuat ini, jadinya begini, begitu, dan sebagainya. Tapi katakan saja, apa? Qaddarallah. Ini sudah takdirnya Allah. Nah, orang munafik itu lupa itu. Maka dia mengatakan, hal lana minal amri min syai'. Ada enggak bagian bagi kita? Nah, selanjutnya, katakanlah, sesungguhnya segala sesuatu urusan itu berada di tangan Allah. Qul innal amra kullahu lillah. Ini bukan berarti menafikan manusia. Saya tanya Pak ya. Ini ada yang baru 40 tahun usianya? Ada. Ada yang sudah 60-an Pak? Enggak, saya enggak tanya itu, enggak tanya begini. Kalau sudah 60 itu ibarat orang berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju dekat mana Pak? Dituju. Dekat. Dituju. Tapi enggak usah panik jenengan. Biasa saja orang Islam itu Pak. Maksud saya, yang kita ketahui itu antara lahir sampai hari ini kan? Betul Pak ya? Yang sudah kita ketahui pengalaman ini macam di sini begini dan sebagainya. Masing-masing Pak. Pertanyaan saya begini. Yang akan datang diketahui enggak Pak? Enggak. Enggak diketahui. Jangankan yang akan datang. Besok, jangankan besok. 2 jam setelah ini aja enggak tahu kita. Ini saya ceritakan sedikit ya, tak potong. Mudah-mudahan enggak terlalu berdele-dele. Ramadan yang lalu, mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah Pak ya. Minta Pak sama Allah.
Ada jamaah saya di Masjid Istiqomah, Griya, Mapan, Sentoso. Di mana itu? Sedati ya, Juanda. Ramadan, tarawih biasa, kemudian istirahat malam hari, kemudian bangun untuk makan sahur. Setelah sahur kemudian tiba-tiba tidak enak badan. Kata istrinya, ya jangan ke masjid. Sudah wudu, sudah tinggal berangkat. Hitungan jam setelah itu wafat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, mengampuni segala dosanya. Teman-temannya, tetangganya, semasjid bilang, oh tadi malam itu masih tarawih sama saya. Tadi malam. Kata istrinya, 2 jam yang lalu itu masih makan sama saya kok. Jadi nggak ada yang salah. Yang jenengan tahu, saya tahu pengalaman yang sudah lewat. Nah yang akan datang kita tak tahu. Maka dalam sisi pandangan mengenai takdir Allah, 3 hal tadi disuruh mensinergikan. Yang bermanfaat silakan dilakukan, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan merasa tidak mampu. Ya, nah ini maknanya kul innal amra kullahu lillah. Endingnya dari semua perkara itu di tangan Allah. Ada nggak orang sudah berikhtiar mati-matian tapi gagal? Ada nggak Pak ya? Iya. Ada nggak orang santai-santai saja seperti yang begitu, tapi kemudian Allah memudahkan itu Pak ya? Ada. Nah itu loh, manusia itu begitu. Yufuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Monggo. Mereka menyembunyikan dalam hatinya Nggih. apa yang tidak mereka terangkan kepada kamu. Ya, selanjutnya mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, nggih. niscaya kita tidak akan dibunuh dikalakan. Jadi kalau di sini. kita punya bagian dari urusan ini, tentu saja kita tidak akan dibunuh. Tapi oleh Allah dijawab dengan jelas, Kul lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim. Katakan Muhammad, Katakanlah, nggih, meskipun kamu berada di rumahmu, andai kata kamu sedang di rumah, terus niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati, terbunuh, itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Coba. Ini kurang yakin apa tentang kehendaknya Allah itu tadi ya. Jadi ada nggak kemungkinan orang sedang di rumah enak-enak bercengkrama dengan keluarganya tiba-tiba keluar dalam hitungan jam, hanya 2 jam setelah keluar kemudian wafat? Ada? Ada. Tapi ada nggak kemudian yang pernah saya terangkan di sini, orang itu kemudian mengatakan pakai cara Jawa, iku mau kok adek metu, misalnya gak metu ngono kan ndak? Ada kira-kira orang ngomong gitu Pak? Ada. Itu namanya al-i'tiradu anil qadar, menentang takdirnya Allah. Orang sak kampung, orang sak RT, orang sak kantor ngomong gitu semuanya, bisa hidup lagi Pak? Gak bisa. Terus untuk apa? Coba ya, untuk apa? Ngomong begitu itu untuk apa? Ya, nah itu sudah saya sebutkan itu. 4 bulan yang lalu ketika membahas penggunaan kata-kata lau, andai kata. Semonggo, seandainya. Makanya jenengan jangan keluar dulu Pak ya. Ya enggak tahu keluar. Udah selesai pengajian ya sudah keluar. Yes. Jadi suudon itu ternyata tradisinya jahiliyah yadunnuna billahi wa adal haqqi dhannal jahiliyah. Kemudian di dalam surat Al-Fatah ya, surat Al-Fatah, surat yang 48, ayat yang ke-6. Itu jelas disebutkan bahwa sikap dan sifat suudzon itu bagian dari tradisinya
Orang-orang apa? Munafik. Ya, orang munafik. Tidak boleh ya kita berseudon seperti itu. Ya. Surat Al-Fatah ya. Ya. Ayat yang ke-6. Ya. Dan dia mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki dan Mulai perempuan. dari yang di atas. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati. Ya. Agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke surga. Yeah. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keberuntungan yang sangat besar. Gini Pak, orang itu caranya untuk mengetahui, mengerti tentang keberadaannya Allah di dalam kitab yang lain. Itu memikirkan dan melihat fenomena dua ayatnya Allah. Saya ulangi, untuk ma'rifatullah bil adillah, mengerti tentang Allah pakai dilalah, pakai dalil, itu mengerti, memikirkan, dan melihat ayatnya Allah, dua ayatnya Allah. Dua yang mana? Satu kauniyah, alam. Yang dua syar'i, yang ini tadi. Seperti ayat ini ya. Allah akan memasukkan orang mukmin laki-laki dan perempuan dalam surganya. Yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya. Fasilitas berikutnya, diampuni segala dosanya. Dan itulah keuntungan yang besar. Lalu dikontraskan. Itu orang mukmin, sebaliknya orang munafik mau diapakan? Monggo. Dan dia mengazab orang-orang munafik, baik laki-laki dan perempuan. Terus? Dan juga orang-orang musyrik, baik laki-laki dan perempuan. Karakternya bagaimana orang itu berkaitan dengan judul ini? Yang berprasangka buruk terhadap Allah. Berarti berprasangka buruk itu mengarah kepada sifatnya dan sikapnya orang apa? Munafik. Kalau mukmin tidak begitu. Saya mulai dari awal tadi tentang Asmaul Husna tadi. Habis. Iya. Ini habis. Itu sifatnya orang-orang munafik. Macam-macam lah yang diterangkan untuk menjelaskan makna dari dua kalimat syahadat itu supaya untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat barakah hidayah kepada kita semuanya. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.